Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan ataupun pemulihan, ya, baik di rumah atau di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan kekuatan Allah Roh Kudus yang memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan dengan judul Serigala Berbulu Domba. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan sebuah peringatan yang sangat relevan bagi kita sebagai orang percaya di zaman ini. Sebuah peringatan yang datang langsung dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang dicatat dalam Matius 7 ayat 15. Mari kita akan baca bersama-sama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat ini adalah sebuah teguran keras, sebuah ajakan untuk kita membuka mata lebar-lebar. Tuhan Yesus tidak hanya ingin kita hidup benar, tetapi juga ingin kita memiliki hikmat untuk mengenali bahaya yang mengancam iman kita dari luar. Bahaya itu datang dalam bentuk yang tidak kita duga, yaitu serigala berbulu domba. Bapak Ibu Saudara, mari kita bayangkan sejenak. Seekor domba adalah simbol dari kelembutan, kepolosan, dan ketaatan. Domba adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan perlindungan. Sebaliknya, serigala adalah gambaran dari keganasan, keserakahan, dan kehancuran. Ia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, dalam ayat ini Yesus menggambarkan nabi-nabi palsu sebagai serigala yang berhasil menyamarkan diri dengan jubah domba. Secara lahiriah mereka tampak seperti orang yang saleh. Mereka mungkin fasih berbicara tentang firman Tuhan, bahkan melakukan mukjizat atau hal-hal yang mengagumkan. Mereka bisa jadi sangat ramah, penuh senyum, dan kata-kata manis. Mereka mungkin bahkan memimpin sebuah kelompok atau jemaat yang besar. Namun di balik semua penampilan itu ada motif yang busuk. Hati mereka penuh dengan keserakahan, iri hati, dan ambisi pribadi. Mereka tidak mengembalakan jemaat demi kemuliaan Tuhan, melainkan untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan keselamatan jiwa, tetapi dengan kekuasaan dan kekayaan. Nah, bagaimana kita mengenali serigala ini, ya Bapak Ibu Saudara? Kita melihat di ayat ke-16. Lalu bagaimana kita bisa membedakan mereka? Yesus memberikan kuncinya di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, lihatlah buahnya, bukan hanya daunnya. Pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, pohon yang busuk akan menghasilkan buah yang buruk. Demikian juga dengan nabi-nabi palsu. Kita tidak bisa hanya melihat dari penampilan atau kata-kata mereka yang indah.
Kita harus melihat buah dari kehidupan mereka sehari-hari. Apakah mereka menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah mereka tulus melayani atau hanya mencari popularitas? Apakah ajaran mereka membawa jemaat semakin dekat kepada Kristus atau justru menjauhkan mereka? Bahkan ada yang menggiring jemaat untuk lebih suka kepada pemimpin daripada Tuhan. Wah, ini sangat membahayakan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, periksa ajaran mereka. Seringkali berbulu domba, serigala berbulu domba seringkali mengajarkan hal-hal yang menyenangkan telinga, tetapi jauh dari kebenaran Alkitab. Mereka mungkin menekankan kekayaan, kesuksesan, atau mukjizat instan, sambil mengabaikan pentingnya pertobatan, salib, pikul salib, dan hidup dalam kekudusan. Sebagai orang percaya, kita harus kembali kepada Alkitab. Jadikanlah firman Tuhan sebagai standar gaya hidup kita. Setiap ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, betapapun menariknya, harus kita tolak. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, perhatikan dampak jangka panjang. Nah, seringkali dampak dari serigala berbulu domba tidak terlihat dalam semalam. Pada awalnya, mungkin kita merasa bersemangat, tetapi seiring waktu kita akan melihat bahwa iman kita tidak bertumbuh, justru menjadi dangkal. Kita menjadi lebih fokus pada hal-hal duniawi daripada pertumbuhan rohani yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, peringatan Yesus ini sangat penting. Dunia kita dipenuhi dengan suara-suara yang menawarkan jalan pintas menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Tetapi tidak semuanya datang dari Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi domba yang cerdas, yang tidak mudah disesatkan. Mari kita selalu waspada, peliharalah hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah doa dan hubungan pribadi dengan Yesus sebagai benteng kita, dan mintalah hikmat Roh Kudus agar kita dapat membedakan mana gembala yang sejati dan mana serigala yang menyamar atau serigala berbulu domba. Tetaplah waspada. Tuhan Yesus memberkati. Zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini mengingatkan pengiringan kami, mengingatkan kesetiaan kami mengiring Tuhan dalam hidup, di dalam kebenaran firman. Mampukan kami Tuhan untuk tetap berjalan dalam pengembalaan yang benar, bertumbuh dalam kekudusan ke arah kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Diberkati kami semua pagi hari ini.
Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pagi ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.